Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan fatal yang dilakukan ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Mau itu ilegal ataupun legal. Nah, ini kesalahan-kesalahan ini sering banyak dilakukan ya atau terjadi oleh para nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar yang berdampak untuk kedepannya itu nanti mereka akan kepusingan, ketakutan, dan panik ketika mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ya. Nah, di sini saya akan nulis kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah merespon telepon dari penagih ketika mengalami keterlambatan atau melebihi jatuh tempo ya. Nah, spam telepon biasanya akan terjadi ketika kita memasuki jatuh tempo ya. Mereka akan terus menelpon kita dengan nomor yang berbeda setiap harinya. Nah, buat kalian yang mengalami mungkin spam teleponnya ketika mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, saya saranin kalian jangan pernah merespon ataupun mengangkat telepon tersebut ya. Apalagi kalau baru 1 hari 2 hari itu biasanya teleponnya tuh dari sistem robot ya, jadi bukan manusia gitu yang nelponnya. Namun biasanya kalau udah lebih dari 5 hari atau 4 hari itu baru gitu ada ya manusia asli yang nelpon ya. Namun di sini saya jelaskan lagi, kalian tidak boleh merespon ya ketika ada telepon yang masuk ataupun ada spam telepon dari penagih aplikasi pinjaman online. Karena buat apa direspon ataupun diangkat juga ya kalau memang kita ini belum siap untuk membayar atau mungkin tidak punya uang atau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar, ya sudah kalian jangan merespon atau mengangkat telepon tersebut. Karena jikalau kalian merespon, mereka akan semakin rajin untuk menelpon kalian. Karena kalau tidak kita respon pun mereka sangat rajin ya, apalagi kalau kita respon. Jadi mereka akan semakin giat lagi menelpon karena nomornya ini masih ada tanggapan ya dari nasabahnya. Jadi mereka akan terus menelpon dan terus spam kalian setiap harinya. Yang kedua adalah membalas pesan WhatsApp. Nah, ini juga tidak dianjurkan ya untuk merespon atau membalas pesan WhatsApp ketika kalian mendapatkan penagihan lewat pesan WhatsApp. Karena mereka juga selain ditelepon ya, mereka juga akan melakukan penagihan ke pesan WhatsApp biasanya ya. Nah, di sini juga sama, kalian jangan pernah balas pesan tersebut ya. Kalau bisa langsung blokir saja ketika ada nomor baru yang mengirimkan pesan di WhatsApp. Karena jikalau kalian membalas, sama saja itu memberi jalan untuk mereka akan semakin semangat lagi untuk menagih kepada kalian. Karena perlu kalian ketahui ya, untuk semua penagih di aplikasi pinjaman online itu menagih bukan hanya kepada satu nasabah saja ya, karena banyak, ada puluhan bahkan ratusan nasabah yang mengalami keterlambatan dan ditagih oleh mereka, dan mereka pasti akan memprioritaskan atau mementingkan ya nasabah yang merespon pesan dari mereka. Jadi untuk nasabah-nasabah yang tidak merespon atau mungkin yang langsung memblokirnya, mereka biasanya tidak akan berkelanjutan ya untuk menanyakan mengirimkan pesan lagi di WhatsAppnya. Mungkin hanya 1-2 kali saja ya. Namun kalau benar-benar tidak ada respon sama sekali, atau mungkin kalian bisa ganti kartu atau mungkin menonaktifkan WA kalian, mungkin mereka juga tidak akan menghubungi lagi. Jadi mereka akan memprioritaskan nasabah-nasabah yang memang merespon ya ketika. Jadi mulai sekarang stop untuk merespon pesan WhatsApp dari penagih aplikasi pinjaman online kalau memang kalian sudah tidak sanggup lagi membayar. Nah, yang berikutnya adalah memaksakan membayar dengan cara meminjam lagi di aplikasi lain. Nah, ini adalah kesalahan yang benar-benar fatal ya, karena ini benar-benar tidak dianjurkan sekali ya untuk kalian. Jikalau kalian memang sudah tidak sanggup membayar dan kalian memaksakan untuk membayar dengan cara meminjam lagi di aplikasi lain, ini bisa disebutkan juga gali lubang tutup lubang ya. Ini adalah hal yang salah. Ini bukannya menyelesaikan hutang kalian ya, namun ini akan membuat Anda semakin pusing lagi ke depannya ya, karena hutang kalian tidak akan beres namun akan semakin membengkak. Karena rata-rata yang sudah terjebak di aplikasi pinjaman online pastinya mereka akan terjebak di aplikasi-aplikasi lain karena mereka ketakutan akan didatangi oleh debt collector lapangan, ketakutan akan disebar data ini itu. Jadi mereka kepanikan dan melakukan pinjaman lagi di aplikasi lain untuk menutupi hutang di aplikasi yang sedang berjalan. Nah, hal ini jelas-jelas salah ya, karena ini adalah gali lubang tutup lubang ya. Ini bukan menyelesaikan masalah, namun ini justru akan memperbesar atau membengkak lagi ya hutang kalian di aplikasi-aplikasi lain, dan nanti untuk kedepannya kalian pasti akan semakin pusing. Jadi kalau kalian
telah gagal bayar dan tidak sanggup membayar di satu aplikasi, sudah stop, jangan pernah memaksakan membayar ya. Apalagi kalau sampai meminjam lagi di aplikasi lain ataupun meminjam ke saudara itu tidak diperbolehkan. Kalau memang sudah tidak sanggup, sudah jangan pernah memaksakan untuk membayar. Yang selanjutnya adalah bekerja sama dengan joki pinjol. Nah, ini juga kesalahan yang fatal ya. Kalian bekerja sama dengan joki pinjol, karena di sini pasti sudah banyak juga ya di sosial media, di Facebook ataupun juga Instagram nih, suka ada banyak nih yang kirim postingan ataupun komentar-komentar di grup ini. Biasanya ada postingan seperti ini. Buat yang ingin bebas dari pinjol dan sudah pusing gali lubang tutup lubang, ayo sini, saya bantu kalian untuk menutupi dengan cara main ilegal. Nah, di sini kalian jangan sampai tergiur ya dengan iklan-iklan yang diposting oleh para joki pinjol, karena sampai saat ini juga sudah banyak ya kejadian-kejadian yang ditipu oleh joki pinjol. Apalagi si joki pinjol itu meminta uang admin. Ini jelas-jelas itu sangat penipuan ya, karena nanti yang ada uang yang kalian berikan itu akan diambil oleh mereka, dan tentunya untuk janji mereka untuk pencairan di aplikasi-aplikasi ilegal itu tidak akan dituntaskan oleh mereka. Jadi kalian yang ada akan kehilangan uang kalian karena kalian memberikan uang admin di awal. Karena sudah banyak ya kasus-kasus yang ditipu oleh joki-joki pinjol, dan itu sangat mengerikan ya, karena itu untuk uang adminnya tuh sangat besar-besar ya, ada yang 1 juta, 2 juta, bahkan ada juga yang 3 juta, dengan iming-iming akan dicairkan pinjaman di pinjaman online ilegal dengan nominal puluhan juta yang katanya gak boleh dibayar. Tentunya untuk para nasabah yang sedang pusing karena gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal pasti akan tergiur ya, karena mereka ingin menutupi hutang mereka di aplikasi pinjaman online legal. Namun kalian perlu hati-hati ya, karena di luar sana banyak joki-joki yang suka menipu nasabah yang mengalami gagal bayar atau mungkin yang sedang kepusingan ya. Jadi kalian jangan sampai tergiur dengan iklan-iklan yang diposting oleh joki pinjol, apalagi dengan meminta uang admin di awal. Itu sayang banget ya, kalian sedang perlu uang, jadi kalian jangan sampai membuang uang kalian. Nah, itulah tadi 4 hal kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tentunya buat kalian harus lebih tahu ya bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Tentunya kalian yang pertama jangan panik dulu dan jangan terlalu overthinking ya, dan kalian juga harus memikirkan untuk kedepannya akan seperti apa dan harus bagaimana. Jadi kalian jangan sampai karena gara-gara gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online kalian ketakutan dan terlalu panik, akhirnya kalian melakukan pinjaman-pinjaman di aplikasi-aplikasi lain. Itu justru sangat salah banget ya, itu adalah salah besar. Nanti yang ada kalian akan semakin pusing. Jadi jika kalian memang sudah cukup pusing dan sudah tidak sanggup bayar di satu aplikasi pinjol, sudah stop, jangan pernah memaksakan untuk membayar ya. Karena jika kalian memaksa membayar, nanti yang ada tagihan kalian akan melebihi tagihan yang sedang berjalan ya. Misalkan sekarang kalian mempunyai tagihan 1 juta, jika kalian memaksakan membayar dengan cara meminjam di aplikasi-aplikasi lain, tentunya untuk kedepannya tagihan kalian akan lebih dari 1 juta, seperti 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 4 juta itu akan terjadi ya, kalau kalian memang benar-benar memaksakan meminjam lagi di aplikasi lain untuk membayar tagihan-tagihan kalian yang sedang berjalan. Jadi pada intinya kalian jangan terlalu panik dan jangan terlalu ketakutan ketika mengalami gagal bayar di pinjaman online. Karena jika kalian merasa panik dan takut berlebihan, itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bisa sedikit bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.